Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran otomotif untuk pemeliharaan mesin kendaraan ringan otomotif. Untuk materi di semester ini kita akan berfokus pada engine tune up, baik itu engine tune up konvensional maupun engine tune up EV. Langkah pertama atau tahap pertama kita mulai dari engine tune up konvensional. Walaupun pada dasarnya untuk beberapa item itu antara konvensional dengan EV hampir sama cara pengerjaannya. Kita mulai di pertemuan kali ini adalah pemeriksaan sistem pendingin. Tapi sebelum kita mulai untuk engine tune up, sebenarnya apa tujuan dari engine tune up? Atau istilah yang lain ada perawatan berkala. Mungkin ada perawatan berkala 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, atau mungkin 120.000. Jadi pada dasarnya engine tune up atau perawatan berkala itu untuk mengembalikan kondisi mesin ke posisi standar. Jadi ketika mesin sudah dipakai itu akan menimbulkan getaran, gesekan, sehingga posisi dari komponen-komponen pada mesin itu akan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bisa dikatakan normal, tapi juga bisa dikatakan tidak normal atau ada trouble. Untuk kondisi normal, supaya kembali ke posisi standar kembali, makanya kita adakan engine tune up atau perawatan berkala. Untuk langkah pertama kita pemeriksaan dari sistem pendingin. Sistem pendingin yang kita periksa adalah yang pertama yaitu level dari cairan pendingin. Level cairan pendingin di sini kita lihat pada reservoir tank. Jadi ini adalah reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi sebagai tangki cadangan sistem pendingin. Jadi ini berhubungan dengan sistem pendingin di dekat tutup radiator. Jadi pada tutup radiator di sini ada katup hisapnya, ada katup tekannya. Jadi cairan yang ada di reservoir tank ini kadang-kadang terhisap masuk ke sistem pendingin, tapi kadang-kadang juga akan terdorong dari sistem pendingin menuju ke reservoir tank. Oleh karena itu, kondisi atau volume air pada reservoir tank ini harus selalu kita kontrol. Jangan sampai kondisi air pada sistem pendingin di sini mengalami pengurangan yang signifikan atau malah terjadi kekeringan sama sekali. Akibatnya yang paling fatal kalau di sini sampai habis, sampai di bawah level low, ini akan menyebabkan ketika dibutuhkan air untuk masuk ke sistem pendingin, berarti tidak ada air yang masuk ke sistem pendingin. Akibatnya kalau air yang berada di sistem pendingin berkurang, itu akan bisa menyebabkan terjadinya mesin yang terlalu panas atau istilahnya overheating. Kalau sudah sampai terjadi overheat, ini akan berakibat banyak, terutama akibat yang bisa ditimbulkan itu bisa jadi kepala silinder atau cylinder head di sini ini akan melenting atau melengkung. Sehingga kalau kepala silinder itu melengkung atau melenting, packing dari kepala silinder itu sudah tidak rata kembali. Sehingga untuk saluran air, saluran oli di sana akan bercampur dan akan bisa jadi masuk ke dalam silinder, sehingga dalam beberapa waktu engine nanti tidak akan bisa menyala. Itu akibat yang sangat fatal dikarenakan sistem pendingin yang berkurang atau habis, dampak dari terjadinya overheating. Makanya kita selalu periksa dari volume sistem pendingin dengan cara melihat volume yang ada di reservoir tank. Di sini ada tanda F full, kemudian di bawahnya di sini ada L atau low. Jadi volume yang paling bagus itu di antara F dan L.
Tapi lebih amannya volumenya itu mendekati posisi dari F. Kenapa tidak kita isi sampai penuh? Karena pada saat kita isi sampai penuh, ketika nanti dari sistem pendingin ini katupnya terbuka sehingga cairan dari sistem pendingin akan terdorong menuju ke reservoir, ini reservoir akan tumpah. Karena emang di sini sengaja dibuat ada space untuk mengisi dari sistem pendingin ke reservoir. Oke, cara memeriksanya tinggal kita buka. Kalau memang nggak kelihatan, tapi kalau kelihatan di sini tinggal kita cek volumenya seberapa tinggi. Kalau nggak kelihatan di sini kita bisa buka melalui lubang pengisiannya. Nah, tinggal kita cek air pendinginnya masih seberapa. Oke, ini yang pertama. Setelah kita lihat volume pada reservoir tank, kemudian kita melihat kualitas air pendingin. Kita buka tutup radiator. Nah, di sini kita lihat kualitasnya. Nih. Yang kita cek apa? Di sini kita cek apakah air pendingin ini kondisinya bersih atau tidak. Kemudian kita cek juga apakah di sini bercampur dengan oli atau minyak atau tidak. Kalau misalkan di sini bercampur dengan oli atau minyak atau kotor, berarti kondisi airnya sudah tidak bagus. Oleh karena itu kualitas airnya harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Kita dengan cara diganti atau dituras kemudian diisi dengan cairan yang baru. Itu pemeriksaan kualitas untuk air pendingin. Setelah kita cek kualitas air pendingin, langkah berikutnya kita cek tutup radiator. Tutup radiator ini kita bisa cek menggunakan radiator cap tester. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti kita cek sendiri pada penggunaan alat-alat ukur. Jadi bagaimana cara menggunakan radiator cap tester? Setelah ini diperiksa tutupnya, apakah pembukaannya standar atau tidak. Kalau pembukaannya tidak standar atau terlalu cepat, berarti tutupnya sudah tidak baik. Kalau pembukaannya terlalu lambat, itu juga tidak baik. Yang benar sesuai dengan tekanan standarnya pembukaan dari tutup radiator. Langkah berikutnya yaitu pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin. Sama ini dengan menggunakan radiator cap tester. Kita pompa radiator cap tester, kita pasang pada radiator. Kemudian kita pompa sampai tekanan tertentu standarnya. Setelah kita pompa, kita lihat apakah jarumnya itu mengalami penurunan atau tidak. Kalau jarumnya itu tidak mengalami penurunan, berarti tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Tapi kalau mengalami penurunan, itu kemungkinan terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Bisa jadi yang paling sering terjadi kebocoran yaitu pada sambungan-sambungan selang. Contohnya yang di sini. Nih, sambungan selang. Ini bisa jadi mengalami kebocoran. Ini bisa jadi mengalami kebocoran. Kemudian yang di bawah. Nah, selang radiator bawah di sini juga bisa jadi mengalami kebocoran. Oke, atau mungkin ditutupnya juga bisa mengalami kebocoran. Atau mungkin di sistem radiatornya bisa jadi mengalami kebocoran. Makanya kita cek yang ada kebocoran sebelah mana. Atau mungkin di kisi-kisinya ini juga kita bisa lihat apakah mengalami kebocoran. Makanya untuk pemeriksaan kebocoran di sini harus teliti bagian mana yang mengalami kebocoran. Atau mungkin lemnya di sini sudah tua sehingga karena usia sehingga lemnya yang tadinya rapat jadi sudah tidak rapat, tidak mampu lagi untuk menahan tekanan. Atau mungkin selangnya yang tadinya masih lentur elastis karena usia ini sudah tidak mampu lagi untuk menahan tekanan sistem pendingin. Cara perbaikannya, seandainya terjadi kebocoran berarti harus memperbaiki kebocoran tersebut. Seandainya kebocoran pada lem-lem yang ada di sambungan
berarti lemnya harus kita perbarui. Seandainya kebocorannya pada selang-selangnya, berarti selangnya harus kita perbaiki. Seandainya kebocorannya terjadi pada radiatornya, berarti radiatornya harus kita servis atau kita patri. Kalau seandainya tidak bisa dipatri, untuk model-model yang sekarang tidak bisa dipatri, itu mau nggak mau harus diganti dengan yang baru, kecuali yang bahannya masih terbuat dari tembaga, atau untuk model-model yang lama itu bisa diservis kembali. Selanjutnya setelah radiator, pemeriksaan kebocoran yaitu pemeriksaan drive bell, atau mungkin dulu istilahnya tali kipas ya. Drive bell. Oke. Drive bell di sini atau tali kipas. Ini pertama kita lihat secara visual. Secara visual ini apakah terjadi retak atau tidak. Kalau ini sudah terjadi keretakan, berarti ini harus kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau secara visual kok masih bagus, masih bisa kita pakai. Langkah berikutnya tinggal kita cek ketegangan. Secara konvensional ketegangan bisa kita tekan kurang lebih menggunakan jempol bisa. Tapi ini sekali lagi tidak standar. Kalau standar kita harus menggunakan alat yang namanya spring scale atau bell tension gauge. Oke, ketika kita ukur dengan menggunakan bell tension gauge, ini sudah bisa mengidentifikasi apakah ketegangannya itu sudah standar, apakah terlalu kencang, apakah terlalu kendor. Oke. Mungkin itu beberapa item berkaitan dengan pemeriksaan pada sistem pendingin untuk poin-poin tune up. Tinggal diaplikasikan ketika merawat atau memelihara kendaraan sehingga sistem pendinginnya bisa bekerja dengan baik, karena sistem pendingin ini juga termasuk bagian atau komponen yang vital untuk engine. Kalau pendinginan tidak sempurna, jelas engine akan bermasalah. Saya ulangi sekali lagi, pertama tadi adalah ngecek volume air pendingin pada reservoir, kemudian memeriksa atau mengecek tutup radiator, kemudian mengecek kebocoran pada sistem pendingin, kemudian mengecek drive bell atau tali kipas atau fan. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan silakan nanti ditanyakan. Kalau ada yang tidak jelas silakan bisa dilihat kembali. Nanti Bapak upload video-video berikutnya sehingga kalian bisa lebih jelas. Karena dalam kondisi seperti ini memang agak kesulitan ketika kita mau mempraktekkan. Oleh karena itu dimohon untuk jangan patah semangat dalam pembelajaran. Walaupun belajar di rumah, kita tetap bisa menghasilkan hal-hal yang produktif. Dan belajar sekali lagi bisa di mana saja, bisa kapan saja, gurunya bisa dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.